Ini cerita tentang bagaimana menapaki jalan terjal untuk mencapai puncak. From zero to hero, ya. Tapi yang menarik nanti ada cerita tentang pendakian yang sebenarnya. Apa yang dilakukan bukan kiasan, karena dia mendaki gunung beneran. Dan gunungnya tidak tanggung-tanggung, Gunung Himalaya. Nah, bagaimana cerita dua anak muda ini? Mari kita sambut Ramadhani dan Yuli Ade Gunawan. Bawa apa ini? Ya, apa kabar? Jadi kamu yang siapa? Saya Ramadhani, Pak. Ramadhani, panggilannya? Rama. Rama, apa kabar Rama? Alhamdulillah. Berarti ini Yuli? Siap. Panggilannya? Yuli. Yuli. Siap. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Piala apa ini? Siap. Piala The Best Improve, Pak. The Best Improvement Team. Dari mana nih? Dari Piala Indonesian Fire Rescue Competition, Pak. Se-Indonesia atau? Satu Indonesia. Wah, nanti harus cerita ini ya. Siap. Kalian berdua satu kantor? Satu perusahaan, Pak. Oh, satu Iya. perusahaan. Lain kantor? Beda, Pak. Kita beda set. Oh, oke. Di mana? Perusahaannya apa? PT Putra Perkasa Abadi. Kalau posisi, sekarang Yuli posisinya apa? Ya, saya menjadi mekanik alat berat, Pak. Rama? Saya sebagai emergency response team. Tugasnya apa itu? Mengelola jika keadaan darurat terjadi. Siap siaga jika keadaan darurat terjadi. Ah, kalau gitu kamu tetap tinggal nanti. Ah, Dibutuhkan di sini ya. Yuli silakan pulang aja. Sini nggak ada alat berat soalnya. Yang mendaki siapa? Saya. Mas Yoli. Oh, jadi Yuli yang mendaki Himalaya ini. Siap ya di Ini Himalaya beneran? Ya, di Nepal. Nepal negara itu, Kathmandu. Iya, benar. Naik dari situ? Ya, mulai dari Lukla. Oke. Ya. Itu kan ketinggiannya berapa? 6.000... 6.100 mdpl. Tergantung puncaknya ya, Iya. puncak yang mana ini ya. Tapi sekarang ada baiknya kita simak dulu cerita tentang mereka berdua berikut ini. Yuli dan Ramadhani, karyawan PT Putra Perkasa Abadi, menunjukkan pencapaian luar biasa baik untuk dirinya dan perusahaan, terlepas dari latar belakang mereka yang hanya seorang karyawan biasa. Memulai karir sebagai office boy di PT Putra Perkasa Abadi pada tahun 2017, tidak mengurungkan semangat Muhammad Ramadhani atau yang biasa disapa Rama untuk bekerja dengan tekun dan tak kenal lelah. Hal itulah yang akhirnya membuat pria kelahiran Kalimantan Selatan 29 September 1998 ini berkesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan ke Emergency Response Team atau ERT pada tahun 2018. Saya melihat Mas Rama itu punya niat untuk berkembang. Jarang kita mendapatkan orang itu pekerjaannya itu mungkin hanya sebatas office boy, tetapi dia memiliki semangat yang tinggi dan juga tidak pernah mengeluh. Jadi saya belum pernah melihat Mas Rama itu mengeluh sekalipun, belum pernah. Dengan kemampuan kompetensi strategi dan taktik yang baik, Rama juga turut mewakili tim ERT PPA dalam ajang Indonesia Fire and Rescue Competition atau IFRC tingkat dan berhasil memenangkan juara umum pada tahun 2021 dan 2022. Pencapaian ini mendukung rencana PPA yang akan melaunching tempat pelatihan rescue nasional pada tahun 2023. Tidak hanya berkompeten di bidang pekerjaan, Rama juga merupakan sosok yang taat dalam beribadah. Bahkan ketika SMP, Rama berhasil mendapatkan juara tilawatil Quran tingkat kabupaten. Ekspedisi PPA 2022 bisa climb to the top. Yuli Adi Gunawan, kru mekanik PT Putra Perkasa Abadi, berkesempatan menyalurkan hobi mendaki gunungnya pada kegiatan ekspedisi PPA 2022 Himalayan Mountain. Dalam mencapai target pendakian, diperlukan kesiapan fisik dan strategi yang matang. Bangga dan haru dirasakan Yuli ketika berhasil menjejakkan kaki di Mira Peak, pegunungan Himalaya Nepal.
sekaligus mengibarkan bendera merah putih dan bendera Putra Perkasa Abadi. Keberhasilan mendaki puncak setinggi 6.476 mdpl ini melengkapi misi PPA Ekspedisi Himalaya menaklukkan 2 puncak gunung di pegunungan Himalaya yang sebelumnya pada Oktober lalu mencapai Summit Island Peak. Terus meningkatkan target pencapaian, Ekspedisi PPA 2023 Himalayan Mountain menargetkan mendaki ke level 2 dengan puncak setinggi 7.000 mdpl. Dan pada tahun 2024 menargetkan pendakian pada puncak tertinggi di dunia, puncak Gunung Everest. Dengan perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki, Julie dan Ramadhani belajar akan pentingnya jiwa pantang menyerah dan terus memiliki mindset untuk terus bergerak menuju puncak. Wow, ini mulai dari Rama dulu ya. Jadi dulu office boy, terus di sini sejak SD membantu orang tua karena tinggal hanya sama ibu waktu itu ya, waktu masih kecil. Jadi tukang angkut padi, tukang angkut kayu, ya dapat uang bantu ibu. Terus waktu di SMP, SMA sambil sekolah jadi kuli bangunan. Siap, betul Pak. Jadi kesimpulannya apa? Kalau mau sukses, jadi kuli bangunan dulu. Salah. Ini hanya perjuangan hidup waktu itu ya. Setamat SMA melamar di PT Putra Perkasa Abadi. Siap. Dan disitulah awal mula sebagai office boy. Betul Pak. Tapi sekarang dipromosikan di jabatan Emergency Response Team. Jadi sebagai anggota Emergency Response Team ini tugasnya apa aja? Jadi yang pertama, kita sebagai tim emergency, jika terjadi keadaan darurat, kita siap siaga. Kemudian jika kita dipanggil untuk respon bencana, kita juga ikut. Jadi keadaan darurat, contoh yang di set terjadi kebakaran, bagaimana kita standby ready, peralatan ready, bagaimana kita untuk merespon cepat jika terjadi kebakaran tersebut. Oke, jadi kalau ada kebakaran, Kita harus ada cepat. gempa, ada bangunan rubuh misalnya gitu. Pokoknya semua yang membutuhkan rescue ya. Siap, Itu tugasmu. betul. Pantas itu ngecek peralatan apa. Jadi peralatan kapanpun pada saat dipakai harus Ready, siap, ready ya. Nah, ke Mas Yuli. Siap. Mas Yuli, ada yang menarik dari perusahaan tempat Mas Yuli dan Rama bekerja ya. Ya. Artinya kegiatan untuk pendakian gunung ini itu mendapat dukungan juga ya? Iya. Dukungan penuh ya? Iya, kita bebas menyalurkan hobi ya Pak. Ada yang futsal, ada yang badminton, ada yang sepak bola. Itu dari PPA itu memberikan dukungan penuh kepada karyawannya. Oke, jadi di situ kan ada apa istilahnya tagline atau ada semboyan, ada moto dari perusahaan ya, climb to the top. Ya, klaim itu betul. Jadi bagaimana semua karyawan didorong untuk mencapai titik tertinggi ya dari apa yang bisa mereka capai. Tapi itu bukan semata-mata kiasan, tapi itu adalah secara harfiah juga dilakukan ya ketika Ya. mendorong Mas Yuli dan teman-teman ya. Timnya kelihatan cuma 3 orang atau berapa orang itu tadi yang ikut mendaki sampai puncak? Kami dari tim ekspedisi itu ada 3 orang. Terus berapa waktu yang dibutuhkan untuk pendakian dari katakanlah Kathmandu, Nepal atau di base camp yang pertama sampai atas turun lagi itu berapa lama total? Total kami membutuhkan 1 bulan karena di dalam satu ekspedisi ini ada 2 puncak gunung yang harus kita daki. Pada umumnya kalau ekspedisi itu biasanya satu puncak saja. Kalian 2 puncak. Puncak apa aja itu ya? Puncak Island Peak itu ketinggiannya 6.100 mdpl. Oke, Terus kemudian 6.100. ya. Oke, terus Kemudian puncak yang kedua itu Merah Peak. Merah Peak Ya, itu atau puncak merah ya? Iya, Itu berapa? 6.400 mdpl. Lebih tinggi ya? Iya. Ya, sebagai perbandingan ya, kalau di Indonesia puncak tertinggi itu Puncak Jaya ya, Jaya. di
Papua sana ketinggiannya itu 4.884 meter di atas permukaan laut. Bayangin Puncak Jaya yang sudah ada saljunya ini di Papua itu masih begini kira-kira ya. Dan kalian ada di sini nih ya. Iya. Padahal kamu kurus loh. Tapi sehat ya berarti ya. Alhamdulillah. Itu perlu latihan berapa lama untuk bisa sampai ke puncak? Kan nggak gampang karena oksigennya tipis, ketinggiannya luar biasa dan salju. Sementara kita kan di sini nggak ada salju. Berapa lama latihannya? Kita latihan intensif selama 2 bulan ya, karena untuk menyesuaikan di negara yang bermusim salju itu. Karena kan di porsi latihan kita juga sudah menerapkan ya nantinya di sana seperti apa, mulai dari pola tidur, pola makan. Oh itu sudah mulai dilatih itu ya? Iya, untuk mempersiapkan di gunung di sana. Malah didukung oleh perusahaan, dikasih Iya. waktu untuk latihan, dan kemudian didukung pembiayaan juga. Iya, semua pembiayaan semua disupport 100% dari PPA. Semakin cocok. Ya, semakin cocok saya kerja di sini. Baik, bagaimana cerita kelanjutannya? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Tapi begitu ada bencana di Palu, berangkat ke sana juga? Siap. Oh, jadi tidak melulu di Pulau Kalimantan juga ya? Seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Iya, Indonesia. jadi jika terjadi bencana di seluruh Indonesia, kita tim PPA Group langsung turun ke bencana tersebut.